Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kurniati Asmar, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Pada kali ini, kami kelompok 2 akan mempresentasikan tugas yang telah kami buat. Baiklah, adapun anggota kelompok pada kelompok 2 adalah Ahmad Dwinata, Agus Susanto, Ali Rido, Aryo Bimo Yudantara, Dimas Prasetyo, dan saya sendiri, Fatimah Nasution. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengantar dari tugas ini. Kedai Ama, sebuah restoran unik yang hadir dengan konsep makanan bertema hal-hal lucu dan menarik. Kedai Ama bukan sekedar tempat untuk menikmati hidangan, tapi juga sebuah pengalaman yang memadukan cita rasa lezat dengan kreativitas dan keunikan. Setiap menu di kedai Ama dirancang dengan penuh imajinasi untuk menghadirkan senyum dan keceriaan bagi setiap pelanggan yang datang. Dalam upaya kami untuk terus meningkatkan pelayanan dan memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan, kami menyadari pentingnya memanfaatkan teknologi dalam operasi harian kami. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk mengembangkan sebuah sistem informasi yang mampu menginformasikan menu kepada pelanggan secara efisien. Selanjutnya adalah planning yang telah kami buat. Identifikasi dan analisa kebutuhan bisnis. Sistem ERP Kedai Ama harus memiliki kemampuan untuk kemudahan akses informasi yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah mengakses informasi mengenai menu, bahan-bahan, harga, dan promosi yang sedang berlangsung. Yang pertama, penyampaian informasi yang menarik, yaitu dengan menggunakan elemen visual dan interaktif untuk menarik minat pelanggan sehingga mereka dapat menikmati pengalaman yang lebih menyenangkan saat membeli menu. Yang kedua, efisiensi operasional, yaitu dengan mempercepat dan mempermudah proses pemesanan sehingga pelanggan dapat menerima layanan yang lebih cepat dan lebih baik. Dan yang ketiga, feedback dan evaluasi, dengan mengumpulkan umpan balik dari pelanggan untuk terus memperbaiki dan mengembangkan layanan yang kami berikan. Tim yang terlibat dalam proyek ini adalah anggota internal Kedai Ama, yaitu manajemen, staff IT, sales marketing, dan anggota eksternalnya yaitu konsultan ERP. Selanjutnya adalah jadwal. Pada tugas kali ini, kami telah merancang jadwal yaitu dengan adanya perencanaan yang akan dilaksanakan pada Minggu 4 Mei 2024, analisa Minggu 4 Mei 2024 di tanggal yang sama, dan desain juga di tanggal yang sama yaitu 4 Mei 2024. Pengembangan akan kami lakukan di bulan Juni, kemudian dilanjut dengan uji coba, implementasi, dan kami akan menyelesaikannya dengan adanya pemeliharaan di bulan Juli 2024. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Bimo. Terima kasih. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemilihan vendor. Jadi dalam perancangan ERP Kedai Amba ini, pemilihan vendor dan produk order dalam pengembangan ERP menjadi langkah krusial untuk memastikan implementasi yang sukses. Perancangan ERP Kedai Amba menggunakan Odoo sebagai solusi ERP yang dipilih karena beberapa alasan penting. Yang pertama, uh, Odoo telah terbukti sebagai platform yang handal dan populer dengan reputasi yang baik dalam industri perangkat lunak ERP. Vendor-vendor yang menyediakan Odoo juga memiliki pengalaman dalam implementasi dan dukungan yang dapat memastikan bahwa kesuksesan perancangan ERP kayak AMA ini terjamin. Oke, selanjutnya ada penetapan manajemen risiko. Nah, evaluasi dan manajemen risiko dalam perancangan ERP Kedai AMA ini melibatkan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko potensial seperti kegagalan integrasi sistem, kehilangan data, dan ketidaktepatan informasi, kerentanan keamanan, dan perubahan kebutuhan bisnis. Tim perancang harus merancang dan mengimplementasikan tindakan pengendalian risiko seperti kebijakan keamanan data, backup, dan pemulihan data, serta pelatihan staff-staff.
Pemantauan dan evaluasi secara rutin juga diperlukan untuk mengidentifikasi perubahan kondisi atau resiko baru yang mungkin akan muncul ke depannya. Berikut adalah analisis sistem. Jadi dari current sistem di mana sistem saat ini yang sedang berjalan di kedai ama hanya menginformasikan menu kepada pelanggan secara offline. Nah, di mana kondisi ini menyebabkan para pelanggan harus datang ke restoran yang sehingga dapat menurunkan omset perusahaan. Nah, dari beberapa pelanggan ini mungkin ada yang terkondisi cuaca atau keadaan yang tidak memungkinkan sehingga harus datang ke restoran untuk mengecek sendiri menu apa yang tersedia di online. Nah, kondisi lain, contoh misal seorang pelanggan membutuhkan konsumsi untuk sebuah acara, karena kedai ama belum menyediakan sebuah sistem informasi yang tepat untuk memudahkan pesanan secara online, maka pelanggan tersebut bisa beralih tuh ke kompetitor dan hal inilah yang dapat menurunkan omset dari restoran. Kemudian improvement sistemnya, nah di sini sistem yang akan diperbaiki itu atau yang akan dikembangkan dengan ERP ini yang memiliki 3 modul yang saling terkoneksi satu sama lainnya. Nah, 3 model tersebut adalah informasi terkait menu, kemudian pembelian dan rekomendasi pelanggan. Harapannya terkoneksinya 3 proses bisnis ini dapat mengefisiensikan keseluruhan proses bisnis yang ada pada kedai ama. Berikut ini adalah gambaran desain BPM. Nah, di mana sales ini akan mempromosikan produk yang ada di kedai ama, kemudian nanti customer itu dapat mengecek atau melihat produk apa saja nih yang tersedia di kedai ama, kemudian melakukan pemesanan yang bisa dipantau langsung juga oleh sales, dan kemudian sales akan meneruskan pemesanan tersebut. Kemudian nanti lanjut kepada manajemen, di mana manajemen ini juga terkoneksi ke distributor atau penyedia. Nah, jadi distributor di sini dapat mengecek apakah pesanan ini sudah disetujui oleh manajemen atau tidak. Nah, kalau tidak, maka pesanan ini akan dikembalikan lagi nih ke sales untuk perbaiki. Mungkin ada beberapa hal yang barangkali belum terpenuhi gitu. Nah, kalau dia sudah terpenuhi atau sudah disetujui oleh manajemen, maka distributor akan melakukan cek balance kondisi stok barang yang ada, kemudian dikalkulasikan berdasarkan jumlah yang diorder. Dan nanti akan hal ini juga akan dilaporkan ke site manajemen, dan setelah itu akan ditindaklanjuti ke sistem pengirimannya akan nanti dipantau oleh sales atau disetujui oleh sales bila sudah sesuai dengan pesanan. Nah, berikut ini adalah desain struktur database-nya yang memiliki masing-masing 2 jalur antara admin dan customer, di mana admin di sini
dia dapat menentukan kategori dari sebuah produk. Dia akan terbaca pada sistem produk. Nah, jadi sistem produk di sini, nah, ini juga dapat dipantau oleh customer, produk apa saja yang disediakan oleh kedai aman. Nah, untuk jalur admin sendiri setelah menentukan kategori dan produk ini, kemudian nanti lanjut kepada transaksi. Untuk transaksi sendiri ini berdasarkan alurnya itu dari customer. Setelah mengecek produk yang tersedia, maka dia akan memilih. Nah, ini masuk, kemudian nanti masuk di keranjang pesanan. Kalau customer ini mungkin menyetujui atau sesuai, maka dia akan menginput kode rekening atau pembayaran di sini ya. Sistem pembayaran, lanjut ke transaksi. Nanti di transaksi ini akan dicek lagi oleh admin atau yang bertugas sebagai admin. Yang sesuai, maka selanjutnya akan diteruskan ke pengirim dari barang yang dipesan. Demikian yang dapat saya presentasikan. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan kami untuk desain produk dan yang lain-lainnya. Oke, baiklah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang produknya sendiri, yaitu apa aja. Yaitu ada yang pertama ada Daddy Salad yang dibanderol dengan harga 30.000. Kemudian ada pancake dengan harga 16.000. Dan ada roll sausage dengan harga 15.000. Kemudian ada smash chicken dengan harga 20.000. Dan ada swim rice dengan harga 45.000. Dan yang terakhir ada ulala beef dengan harga 50.000. Nah, kemudian ini adalah contoh di sini untuk penjelasan dari produknya. Contohnya itu yaitu produk name-nya Daddy Salad. Ini berikut ini adalah penjelasan dari produknya sendiri. Kemudian ini adalah untuk desain pembeliannya. Dan ya, saya lanjut ke bagian kesimpulannya. Dari hasil analisa yang sudah dilakukan di kedai AMA, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi tentang penjualan, pembelian, dan menu yang terintegrasi dengan sangat baik dapat memungkinkan pengelolaan yang lebih optimal dari segi efisiensi komunikasi dengan customer. Selain itu, data historis yang terdokumentasi dengan baik juga digunakan untuk analisis bisnis dan pengambilan keputusan yang lebih baik di masa depan. Namun, sistem yang telah berjalan saat ini masih membutuhkan pengembangan ERP lebih lanjut dan akan difokuskan pada modul stok atau penyimpanan barang, yaitu inventory yang merupakan hasil integrasi antara penjualan dan pembelian dan efisien dalam mengelola bisnisnya. Dan ini adalah referensi-referensi yang kami gunakan selama membuat tugas ini. Baiklah, kami kira cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak salah dan kurangnya. Dengan ini saya mewakili kelompok kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.